Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Maka pada saat itu pulalah beberapa praktisi yang memegang pecahan peta itu menjadi takut kalau pecahan peta itu ditemukan oleh Patriark Iblis kuno, karena bila semua potongan ditemukan, maka mereka takut, Sekte Iblis kuno akan menguasai seluruh alam semesta dengan kekuatan harta milik Kaisar Dewa tertinggi. Jadi 7 praktisi ini yang kebetulan sama-sama menemukan potongan peta ini berusaha menemukan jalan menuju dunia langit. Setelah berhasil menemukan jalan menuju dunia langit, ke-7 praktisi itu langsung terbang ke dunia langit membawa potongan peta yang terbuat dari giok. Kemudian mereka menyebar di seluruh penjuru dunia langit untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari Sekte Iblis kuno yang mereka yakini juga akan segera mengirimkan pasukannya ke dunia langit, karena Patriark Sekte Iblis kuno tidak mungkin pergi ke dunia langit karena menurut 2 potongan peta yang dimilikinya mengatakan bahwa harta milik dewa tertinggi itu berada di alam 4000 besar. Karena itulah sampai jutaan tahun kemudian, Patriark Sekte Iblis kuno tidak pernah mau meninggalkan alam 4000 besar, jadi mereka mencari cara bagaimana menyembunyikan keberadaan mereka dari hukum langit 4000 besar. Dan berhasil sampai sekarang mereka aman dari hukum alam 4000 besar. Namun ketika beberapa tetua Sekte Iblis kuno yang dikirim ke dunia langit menemukan potongan peta itu, keserakahan juga menguasai hati mereka bertujuh. Ke-7 tetua ini pun bersepakat untuk tidak melaporkan penemuan mereka kepada Patriark Sekte Iblis kuno, karena usia Patriark Sekte Iblis kuno telah menua dan sudah hampir mencapai batasnya. Jadi ke-7 tetua ini tinggal menunggu beberapa ratus tahun lagi sampai Patriark Sekte Iblis kuno tewas karena usia tua. Mereka akan merebut 2 potongan peta itu dari para tetua di Sekte Iblis kuno dan membagi harta milik Kaisar Dewa tertinggi untuk mereka sendiri. Sedangkan Patriark Sekte Iblis kuno tidak mengetahui bahwa pecahan peta itu telah berhasil didapatkan oleh bawahannya. Karena Patriark Iblis kuno percaya bahwa segel budak yang ditanamnya kepada ke-7 tetua itu pasti akan mencegah 7 tetuanya untuk berkhianat. Namun Patriark Sekte Iblis kuno tidak tahu, ketika potongan giok itu ditemukan, maka semua segel budak yang diterima oleh ke-7 tetuanya tertekan oleh energi giok kuning hingga akhirnya menjadi tidak berfungsi. Ke-7 tetua ini menyadari bahwa segel budak yang mereka terima perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya, tapi tanpa disadari oleh Patriark Sekte Iblis kuno. Kini Chen Wen telah berhasil mendapatkan 1 potongan peta harta milik Kaisar Dewa tertinggi dan akan merebutnya di tempat para tetua Sekte Iblis kuno lainnya. Baiklah, sekarang kamu masuklah ke dalam dunia cincin kemudian berikan semua harta ke dalam istana untuk didistribusikan kepada yang lainnya. Baik Tuan Muda. Chen Wen langsung memasukkan Xiao Kai ke dalam dunia cincin bersama semua pasukannya. Kemudian Chen Wen melesat melanjutkan pergi ke klan Zhou yang wilayahnya tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu selama seminggu perjalanan terbang saja. Sendirian, Chen Wen melesat menuju ke klan Zhou yang berjarak sekitar 1000 km. Leluhur klan Zhou itu adalah salah satu tetua dari Sekte Iblis kuno. Karena hukum dari dunia langit sedikit berbeda dari alam 4000 besar, Chen Wen tidak mampu terbang secepat di alam 4000 besar, itu dikarenakan kepadatan udara dan ruang kosongnya juga sangat berbeda, sehingga memperlambat perjalanan Chen Wen. Namun karena kehancuran kelantang telah menyebar luas, akhirnya leluhur klan Zhou pergi ke Sekte Agama Kesenangan yaitu tempat Meng Tingso. Secara kebetulan, Sekte Agama Kesenangan yang leluhurnya adalah Meng Tingso yang dulunya merupakan tetua tertinggi yang memimpin 6 tetua lainnya untuk pergi ke dunia langit dan tempatnya paling jauh dibandingkan dengan para tetua lainnya dari Kelantang. Chen Wen melesat dengan kecepatan penuh meninggalkan wilayah Kelantang. Sedangkan masyarakat yang dulunya merasakan tekanan dari Kelantang akhirnya kini merasa bebas dan bersuka cita. Mereka semua sangat menghormati Chen Wen,
karena Chen Wen lah yang tidak sengaja telah membebaskan mereka dari belenggu klan Tang selama ini. Sementara itu setelah Chen Wen melesat menuju klan Zhou, di aula utama klan Zhou, semua petinggi klan Zhou sedang mengadakan pertemuan membahas orang yang menghancurkan klan Zhou. Bagaimanapun juga, leluhur klan Zhou sudah berteman dengan leluhur klan Tang, leluhur sekte iblis pembunuh, leluhur klan Xi, leluhur klan Feng, Qing, dan sekte agama kesenangan. Jadi ketujuh tempat yang memiliki kekuasaan luas ini selalu berhubungan baik di antara leluhur mereka, serta mengetahui kalau leluhur mereka berasal dari sekte iblis kuno. Pada saat klan Tang hancur, leluhur klan Zhou langsung menghilang. Dia hanya meninggalkan pesan yang mengatakan leluhur klan Zhou pergi ke sekte agama kesenangan untuk berkonsultasi mengenai cara menghadapi Chen Wen yang menghancurkan klan Tang. Jadi untuk menghadapi kedatangan Chen Wen, semua petinggi klan Zhou mengadakan pertemuan. Di dalam pertemuan itu diambil keputusan untuk selalu mengaktifkan formasi pelindung klan Zhou yang sangat kuat. Dan juga semua pasukan klan Zhou harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Chen Wen. Untuk wanita dan anak-anak mereka ungsikan ke tempat persembunyian klan Zhou yang sangat aman. Setelah seminggu perjalanan, akhirnya Chen Wen telah tiba di klan Zhou. Dari jarak sekitar 50 km, Chen Wen dari atas langit telah melihat bangunan mewah milik klan Zhou. Sama seperti di klan Tang, Chen Wen kembali mengalirkan energinya membentuk sebuah bola bulat yang memiliki daya ledak cukup dahsyat. Chen Wen melemparkan bola energi yang memiliki daya ledak tinggi ke kediaman klan Zhou. Bola energi itu meledak namun tidak sempat menyentuh bangunan yang ada di bawahnya, karena setelah kehancuran klan Tang, klan Zhou langsung mengaktifkan formasi pelindung Merea. Jadinya bola energi yang ditembakkan oleh Chen Wen tidak sampai menyentuh bangunan klan Zhou tapi meretakan formasi pelindung mereka. Sialan, aku tidak tahu kalau klan Zhou telah mengaktifkan formasi pelindung, Kim Kao. Keluarlah, hantam formasi pelindung klan Zhou itu. Chen Wen mengeluarkan Kim Kao dari dunia cicin dan memerintahkannya untuk menghancurkan formasi pelindung klan Zhou. Baik tuan muda, hehehe. Serahkan kepadaku untuk menghancurkan berbagai formasi secara paksa tuan. Tongkat penghancur semesta, hancurkan. Kim Kao mengayunkan tongkatnya secara vertikal menghantam formasi klan Zhou yang telah mulai retak. Para pemimpin klan Zhou semuanya bersiap-siap dan tubuh mereka semua menegang karena saat ini Kim Kao diperintahkan oleh Chen Wen untuk menghancurkan formasi pelindung milik klan Zhou. Keringat membanjiri dahi rata-rata praktisi klan Zhou, dan pakaian di punggung pasukan klan Zhou juga telah basah oleh keringat dingin. Mereka tidak menyangka, kekuatan Chen Wen dan Kim Kao sungguh sangat mencengangkan. Patriark, apakah kita tidak mengirimkan pesan kepada leluhur? Percuma saja, sebelum pergi, leluhur Zhou Tiangxi telah memberitahuku agar mengungsikan seluruh klan kita ke wilayah yang berdekatan dengan sekte agama kesenangan. Tapi saya menolaknya, jadi sekarang kita harus berusaha mempertahankan wilayah kita. Hantaman Kim Kao menggunakan tongkat penghancur semesta sangat kuat, hingga membuat formasi yang sangat dibanggakan oleh klan Zhou dan juga merupakan salah satu formasi pelindung terkuat di dunia langit bagaikan kertas tipis di hadapan tongkat penghancur semesta. Formasi tersebut hancur berantakan, dan sisa energi dari tongkat penghancur semesta milik Kim Kao masih menghancurkan bangunan yang ada di bawahnya. Padahal ada beberapa tetua klan Zhou yang berusaha menahan energi dari tongkat penghancur semesta, namun beberapa tetua yang menahannya juga hancur menjadi daging cincang. Chen Wen kembali mengeluarkan pasukannya dari dunia cincin dan dunia jiwa untuk menghancurkan klan Zhou, bunuh tanpa ampun. Chen Wen memberi perintah pasukannya, yang kemudian disambut dengan penuh semangat oleh pasukannya. Bunuh, hancurkan. Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya untuk mencari keberadaan leluhur klan Zhou, namun setelah beberapa saat mencari, Chen Wen tidak menemukannya. Akhirnya dia berteriak menggunakan energi spiritualnya, hingga membuat suaranya menggema sampai jauh. Zhou Tiongsi, keluarlah. Kalau tidak seluruh klan Zhoumu akan KURATAKAN dan kuhapus dari dunia langit ini. Namun setelah ditunggu beberapa waktu lamanya, tetap saja leluhur klan Zhou tidak juga keluar. Sementara itu,
pasukan klan Zhou langsung ditekan oleh pasukan Chen Wen. Kejadian di klan Tang kembali terjadi juga di klan Zhou. Kali ini malah banyak praktisi dari kota di sekitarnya yang tadinya merupakan wilayah kekuasaan klan Zhou ikut menyerang membantu pasukan Chen Wen membunuh banyak anggota klan Zhou. Beberapa anggota keluarga yang melarikan diri ke kota terdekat juga tidak luput dari pembantaian para masyarakat kota yang merasa ditindas selama beberapa ratus tahun ini. Hanya memerlukan waktu 3 jam, semua anggota keluarga klan Zhou musnah tanpa sisa. Sedangkan Xiao Kai telah berhasil mengambil semua harta milik klan Zhou di gudang harta milik klan Zhou. Tapi ketika Chen Win memeriksa isi semua harta yang diambil Xiao Kai, dia tidak menemukan potongan giok em kuning. Zhou Tiongxi sungguh licik, harta itu telah dibawa lari bersama dirinya. Chen Wen telah mengetahui di mana Zhou Tiongxi melarikan diri, karena dia telah berhasil menyerap pengetahuan patriark klan Zhou ini sebelum patriark klan Zhou tewas oleh serangan Xianlong dan Qilin. Baiklah, sekarang kalian istirahatlah, aku akan pergi ke sekte iblis pembunuh. Dari klan Zhou, memang lebih dekat ke sekte iblis pembunuh. Setelah semua pasukannya dimasukkan ke dalam dunia cincin dan dunia jiwa, Chen Wen langsung melesat menuju sekte iblis pembunuh untuk mencari Si Kong An. Tapi sayang, karena nama Chen Wen sudah merupakan momok bagi para tetua sekte iblis kuno yang mendirikan kekuasaan mereka di dunia langit, semua leluhurnya telah berkumpul di sekte agama kesenangan karena mereka merasa terancam dengan keberadaan Chen Wen yang terus memburu para praktisi iblis di dunia langit. Di sekte agama kesenangan, tampak 6 leluhur beberapa wilayah kekuasaan. Ke-6 praktisi tua ini adalah para tetua sekte iblis kuno yang ada di alam 4000 besar. Mereka berenam sedang berkumpul di sebuah ruangan yang kedap suara karena telah dipasang formasi pembatas oleh tetua Meng Tingso. Tetua Meng Tingso ini adalah pemimpin dari 7 tetua yang dikirimkan oleh patriark sekte iblis kuno ke dunia langit untuk mencari keberadaan peta harta milik Kaisar Dewa Tertinggi. Namun karena dasarnya mereka adalah kumpulan orang-orang yang serakah serta tidak memiliki hati nurani, setelah mendapatkan sisa potongan peta milik Kaisar Dewa Tertinggi, ketujuhnya malah berniat menunggu patriark sekte iblis kuno tewas karena usia tua. Saat ini sisa 6 tetua yang berumpul dan tetua Tang sudah dibunuh oleh Chen Wen, karena itulah mereka berkumpul, apalagi tersiar kabar bahwa klan Zhou telah habis dibantai oleh Chen Wen, sehingga tetua Zhou Tiongxi menjadi geram dan marah. Keparat bocah bernama Chen Wen itu telah membunuh seluruh keturunanku. Tetua Tiongxi, kenapa kamu tidak mengungsikan semua keluargamu ke sekte agama kesenanganmu? Terdengar suara tetua Meng Tingso menegur rekannya, saya telah memerintahkan semua anggota keluargaku, namun cucuku yang merupakan patriark klan Zhou, tidak mau pindah dan berencana untuk mempertahankan wilayahnya. Tetua Meng Tingso lalu menoleh ke tetua lainnya sambil berkata, apakah kalian masih ingin mempertahankan keluarga kalian? Kalau masih ingin mempertahankan keluarga kalian, silahkan panggil semua anggota klan dan sekalian berkumpul di sekte agama kesenangan. Leluhur klan Bun dengan kepala menunduk berkata, sebenarnya, saya juga telah memerintahkan semua anggota klan Bun saya untuk mengungsi ke sekte agama kesenangan, namun mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan klan Zhou, cucuku tidak mau mengungsi karena malu. Yang mengungsi ke sekte agama kesenangan hanyalah dari klan Qing, karena leluhurnya adalah seorang wanita licik dan juga kejam. Dia memaksa semua anggota klannya untuk segera mengungsi ke sekte agama kesenangan. Sungguh manusia-manusia bodoh. Mereka hanya memikirkan gengsi dan tidak memikirkan nyawa mereka. Kalau begitu, biarkan saja mereka mati, kita tidak bisa membantu. Saya ingin tahu, bagaimana peta yang ada di tangan tetua Tang itu, apakah masih aman tersimpan di gudang harta milik klan Tang atau telah direbut oleh bocah bernama Chen Wen itu? Untuk masalah peta, kita pikirkan nanti saja, karena kalau kita bisa berhasil membunuh bocah bernama Chen Wen itu, maka kita bisa mencarinya. Mari kita pikirkan rencana matang dalam menghadapi bocah itu. Terdengar suara tetua Meng Tingso memarahi beberapa tetua yang anggota keluarganya tidak mau mengungsi dan mempertahankan gengsi mereka.
yang kemudian dilanjutkan berdiskusi tentang bagaimana menghadapi Chen Wen yang membuat beberapa tetua takut. Baiklah, sekarang, menurut para tetua semuanya, bagaimana cara kita menghadapi bocah yang bernama Chen Wen itu? Karena menurut kabar yang kami terima, dia juga memiliki pasukan dengan jumlah yang sangat banyak. Tetua Qinghua yang merupakan tetua wanita satu-satunya bertanya kepada semua yang hadir. Kita tunggu saja bocah itu datang, kita persiapkan sebuah formasi pembunuh dewa dan naga milik sekte iblis kuno kita, kemudian kita jebak bocah itu ke dalam formasi. Salah satu tetua memberikan sarannya dan memang setelah beberapa tetua mendengar saran ini, mereka semua menganggukkan kepala mereka karena merasa ide ini cukup bagus. Karena formasi pembunuh dewa dan naga adalah formasi andalan sekte iblis kuno, konon katanya, dengan formasi kuno ini, sekte iblis kuno pernah membunuh beberapa praktisi dengan ranah kaisar surgawi keabadian yang datang dari dimensi lain menggunakan sebuah harta yang dapat menyembunyikan kekuatan mereka dari hukum langit 4000 besar. Formasi pembunuh dewa dan naga itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, karena di dalamnya terdapat kekuatan formasi penekan, pembantai dan menyerap darah korbannya. Setelah formasi aktif, bayangan-bayangan iblis dengan jumlah puluhan juta bayangan akan berusaha menekan musuh serta menyerap darahnya. Padahal waktu itu sekte iblis kuno baru beberapa ratus tahun berdiri, karena berhasil membunuh para praktisi itulah, pemimpin sekte iblis kuno ada waktu itu berhasil merebut harta milik para praktisi dari dimensi lain hingga membuat sekte iblis kuno tidak mendapatkan hukum langit alam 4000 besar karena tertutupi oleh harta tersebut. Baiklah, kita putuskan begitu saja, kita bangun sebuah formasi di wilayah yang tidak terlalu jauh dari sekte agama kesenangan. Akhirnya para tetua sekte iblis kuno memutuskan untuk membangun formasi pembunuh dewa dan naga yang legendaris di tempat yang telah ditentukan namun tidak terlalu jauh dari sekte agama kesenangan. Sementara itu Chen Wen saat ini telah sampai di sekte iblis pembunuh dan langsung mengeluarkan Kim Kao serta semua pasukannya, hingga membuat langit dan daratan bergetar karena aura yang keluar dari pasukan Chen Wen yang dilihat dari kejauhan sangat mengerikan. Karena pasukan Chen Wen terdiri dari ras hewan iblis yang mewujudkan diri mereka ke wujud aslinya serta ras manusia yang berjumlah jutaan itu. Semua pasukan Chen Wen mengeluarkan aura yang mengguncang langit dan daratan di dunia langit, bahkan langit sedikit terdistorsi. Sedangkan murid-murid serta para tetua dan patriark sekte iblis pembunuh yang melihat pasukan Chen Wen yang menggetarkan langit merasakan dingin di hati mereka. Keringat deras dengan cepat mengalir keluar membasahi pakaian mereka, ada rasa penyesalan di hati mereka ketika mereka dibujuk oleh leluhur pendiri sekte untuk ikut mengungsi ke sekte agama kesenangan, namun mereka tolak sendiri. Tadinya mereka berpikir bahwa kekuatan pasukan Chen Wen dan kekuatan Chen Wen tidak seberapa kuat dan mereka merasa yakin bahwa mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Tang maupun klan Zhou. Namun ketika melihat dan merasakan kekuatan yang ditunjukkan oleh pasukan Chen Wen, mereka pun sudah ketakutan. Patriark bagaimana ini? Patriark sekte iblis pembunuh yang bisanya sangat suka membunuh musuh-musuhnya serta merasa nikmat bila menyiksa musuh, kini juga berkeringat dingin, wajahnya tampak pucat, namun sebagai seorang patriark sebuah sekte, patriark iblis pembunuh dengan tegas memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap. Semuanya. Pertahankan formasi sekuat kalian, jangan biarkan musuh menghancurkannya, gunakan semua harta pertahanan sekte kita untuk memperkuat formasi. Siap patriark, berbondong-bondong semua pasukan sekte. Iblis pembunuh beserta semua tetuanya mengambil posisi mempertahankan formasi, mereka mengalirkan energi mereka ke pusat formasi hingga membuat formasi pelindung sekte iblis pembunuh semakin tebal dan terang. Sedangkan Kim Kao yang menerima perintah dari Chen Wen dengan penuh semangat menjawab perintah Chen Wen. Kim Kao, tugasmu seperti biasanya. Siap Tuan Muda, ini pekerjaan yang gampang saja. Kim Kao langsung melesat sambil mengeluarkan tongkat penghancur semestanya. Tongkat penghancur semesta, hancurkan. Setelah Kim Kao menghantamkan tongkat penghancur semesta, tampak Kim Kao sedikit terpental bersama tongkatnya. Sialan, kenapa formasinya menjadi tebal dan terang?
Aku terlalu meremehkan formasi ini, baiklah. Sekarang, terimalah serangan penuh tongkat penghancur semesta. Kim Kao yang terpental tadi menjadi marah. Memang tadi dia terlalu meremehkan kekuatan formasi pelindung sekte iblis pembunuh, karena biasanya semua formasi kalau berhadapan dengan tongkat penghancur semesta akan menjadi rapuh. Namun karena formasi pelindung ini telah diperkuat secara berlapis-lapis, maka pertahanannya juga semakin jauh lebih kuat. Tapi biarpun begitu, tetap saja beberapa pasukan elit yang ikut mengendalikan formasi ikut terpental karena pengaruh dari serangan Kim Kao yang penuh dengan energi penghancur. Maka ketika Kim Kao kembali melesat dengan tongkatnya yang diayunkan menggunakan energi spiritualnya, bayangan tong menjadi sangat besar, jauh lebih besar dari tubuh Kim Kao yang menggunakan wujud aslinya yang memiliki tinggi tidak kurang dari 15 meter itu. Patriark Sekte Iblis Pembunuh yang juga merasakan kekuatan energi tongkat penghancur semesta segera berteriak kepada semua pasukannya. Dan juga Patriark Sekte Iblis Pembunuh ikut membantu mempertahankan formasi pelindung menggunakan harta cangkang kura-kura langit. Langit bergetar, daratan berguncang sangat kuat. Formasi yang melindungi Sekte Iblis Pembunuh mengalami keretakan yang parah. Sekali lagi, tongkat penghancur semesta, hancurkan. Formasi pelindung Sekte Iblis Pembunuh langsung hancur berantakan karena dihajar oleh Kim Kao dengan kekuatan penuh tongkat penghancur semesta. Sedangkan pasukan yang mengendalikan formasi yang berada di dalam langsung terpental dan memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Bahkan Patriark Sekte Iblis Pembunuh juga ikut merasakan dampak dari hancurnya formasi pelindung sekte mereka. Sementara itu, pasukan Chen Wen yang dari tadi telah bersiap menyerang ke dalam sekte dengan penuh semangat, karena bagi pasukan ras hewan iblis dan pasukan iblis jiwa serta pasukan iblis bayangan, dengan menelan musuh yang mempelajari seni kultivasi iblis akan membantu mereka meningkatkan kekuatan kultivasi pasukan Chen Wen semakin cepat naik. Pasukan ras hewan iblis bahkan lebih suka menelan praktisi yang mempelajari kultivasi iblis daripada pil dan harta peningkat kultivasi. Karena dengan menelan praktisi kultivator iblis, pasukan hewan iblis tidak memerlukan usaha untuk berkultivasi. Hanya dengan menelan musuh, maka kekuatan mereka akan segera meningkat. Maka ketika formasi pelindung pecah, tanpa aba-aba dan perintah Chen Wen lagi, mereka langsung melesat turun ke bawah. Bunuh, hancurkan, telan semua musuh tanpa sisa. Chen Wen yang sedari tadi telah merekam dan menyerap pengetahuan Patriark Sekte Iblis Pembunuh sudah mengetahui kalau leluhur mereka telah pergi ke sekte agama kesenangan. Sehingga Chen Wen hanya diam melayang di langit memperhatikan pasukannya. Sesekali Chen Wen akan membantu pasukannya menahan gempuran pihak musuh untuk menyelamatkan nyawa pasukannya. Hanya dalam tempo waktu yang sangat singkat, semua praktisi di Sekte Iblis Pembunuh habis tanpa sisa, mayat pun tidak ada yang ditemukan, karena semuanya telah ditelan oleh pasukan ras hewan iblis milik Chen Wen yang sangat ganas. Kini pasukan ras hewan iblis Chen Wen rata-rata telah memiliki ranah setara dengan Raja Surgawi Keabadian tahap 5 ke atas, bahkan ada yang sudah mencapai Kaisar Surgawi tahap ke-6 dan 7, mereka adalah hewan iblis ras penguasa. Chen Wen ikut merasa senang dengan perkembangan pasukannya, namun ada juga sedikit rasa iri karena mereka berkultivasi meningkatkan kekuatan mereka dengan sangat mudah. Xiao Kai juga telah selesai menguras gudang harta Sekte Iblis Pembunuh. Memang dibandingkan dengan harta milik klan Zhou dan klan Tang, harta milik Sekte Iblis Pembunuh jauh lebih banyak, tapi itu semua tidak terlalu berguna bagi Chen Wen. Yang paling Chen Wen cari adalah potongan peta giok kuning, tapi karena telah diambil oleh leluhur Sekte Iblis Pembunuh, maka peta itu tidak ada di gudang harta Sekte Iblis Pembunuh. Bagus. Kalian bisa kembali beristirahat, kita akan melanjutkan serangan ke klan Bun. Chen Wen kembali memasukkan semua pasukannya ke dalam dunia cincin dan dunia jiwa, sedangkan dia sendiri melanjutkan perjalanannya menuju klan Bun. Setelah memasukkan semua pasukannya ke dalam dunia cincin, Chen Wen langsung bergerak menuju ke klan Bun. Sementara itu semua penghuni dunia langit telah mengetahui kalau kedatangan Chen Wen adalah untuk menghancurkan para pengikut iblis. Sudah bukan rahasia lagi,
kalau 7 kelompok yaitu 5 kelompok klan besar dan 2 kelompok sekte adalah para pengikut aliran iblis yang fanatik. Namun karena mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan dapat dikatakan sebagai 7 kelompok tanpa tanding di dunia langit, ketujuh kelompok berkekuatan sangat kuat di dunia langit berusaha menguasai semua wilayah di dunia langit. Hanya dalam 3 hari saja, Chen Wen telah sampai di klan Bun, yang saat ini juga telah mengaktifkan formasi pelindung mereka untuk menahan gempuran Chen Wen. Kini dengan kedatangan Chen Wen ke dunia langit, para penghuni lainnya yang biasanya merasa tertekan karena wilayah mereka telah lama dikuasai oleh para pengikut iblis merasa sangat bersemangat dan antusias. Bahkan secara alami, para praktisi dunia langit seolah-olah menjadi pasukan mata-mata Chen Wen, karena ketika Chen Wen sampai ke klan Bun, puluhan praktisi mendatanginya dan melaporkan keadaan di klan Bun. Tuan Chen Wen, kami adalah kumpulan praktisi di dunia langit yang selama ini tertekan oleh adanya para praktisi aliran iblis. Kami sangat senang bisa membantu Anda untuk membasmi para praktisi aliran iblis seperti klan Bun ini. Benar Tuan Muda Chen Wen, dan kami dapat memastikan bahwa di bangunan utama klan Bun tidak lagi terlalu banyak pasukan klan Bun, karena banyak anggota klan telah mengungsi ke sekte agama kesenangan, sedangkan para anggota keluarga lainnya telah berhasil kami bunuh ketika mereka ingin bersembunyi di rumah-rumah para bawahan mereka yang juga merasa tertindas selama ini. Chen Wen yang menerima laporan dari beberapa praktisi yang berkumpul di langit merasa senang, karena merasa bahwa kedatangannya di dunia langit disambut baik oleh penghuni dunia langit. Terima kasihku kepada semua senior penghuni dunia langit, saya memang datang ke dunia langit khusus akan menghancurkan para praktisi kultivator iblis, karena kalian telah membantu saya memudahkan pekerjaan saya. Sekarang saya akan menyerang klan Bun ini, apakah para senior juga akan membantu? Kami siap membantu Tuan Chen Wen menghancurkan klan Bun ini. Tapi Tuan Chen Wen, saat ini klan Bun telah memasang formasi pelindung yang sangat kuat. Itu benar Tuan Chen Wen, sebelum Anda datang, kami juga telah mencoba menyerang formasi ini, namun setelah selama beberapa hari kami menyerang formasi pelindung milik klan Bun dengan segala daya dan upaya, namun tetap saja gagal. Semua praktisi yang berjumlah puluhan orang kini mulai bertambah sampai lebih dari 500 orang karena mereka yang tadinya tidak berani menemui Chen Wen, kini sudah mulai berani mendekat. Mereka semua menyatakan siap menghancurkan klan Bun, dan para praktisi itu semua memancarkan aura yang kuat dan penuh semangat. Kembali Chen Wen mengeluarkan semua pasukannya lagi yang sudah siap untuk kembali bertempur karena mereka telah beristirahat dengan puas. Pasukan Chen Wen mulai bergabung dengan para praktisi dunia langit yang menatap pasukan Chen Wen dengan tatapan kagum dan ngeri. Karena pasukan Chen Wen terdiri dari hewan iblis dan juga ada ras manusia, pasukan ras hewan iblis saat ini menampilkan wujud asli mereka, sehingga hampir memenuhi langit di klan Bun. Setelah mereka semua melihat kedatangan Chen Wen yang masih mengobrol dengan ratusan orang praktisi yang awalnya beberapa hari ini terus-menerus berusaha menghancurkan formasi klan mereka. Patriark, sepertinya bocah bernama Chen Wen telah tiba dan saat ini sedang menemui para praktisi yang menyerang formasi kita beberapa hari ini. Cih, hanya para pecundang lemah, kalau bukan karena klan kita ditutupi oleh formasi, mungkin aku telah membunuh mereka. Terdengar salah satu tetua menghina para praktisi yang menyerang formasi mereka, namun tetua lainnya tidak menanggapinya, karena saat ini situasinya sangat tegang. Kekuatan pasukan Chen Wen telah terkenal di dunia langit sehingga membuat tetua klan Bun tidak berani meremehkannya, bahkan klan Tang, sekte iblis pembunuh dan klan Zhou telah musnah oleh serangan pasukan Chen Wen, padahal klan Zhou juga memiliki formasi yang setara dengan formasi mereka. Leluhur klan Bun telah mengungsikan lebih dari setengah anggota keluarga klan Bun dan juga diikuti puluhan tetua serta pasukan utama klan Bun mereka menuju sekte agama kesenangan. Sedangkan yang tersisa di klan adalah para praktisi tua yang siap mati demi mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Chen Wen memanggil Kim Kau dan berkata, Kim Kau, seperti biasa, hancurkan formasi mereka, ingat, formasi ini sama kuatnya dengan formasi yang melindungi klan Zhou.
Siap Tuan Muda, formasi ini juga tidak terlalu sulit. Waktu di klan Zhou, saya terlalu meremehkan formasi mereka. Dengan menggunakan wujud aslinya, Kim Kao berubah menjadi monster raksasa dan tongkatnya juga mengikuti ukuran tubuhnya menjadi panjang. Tongkat penghancur semesta, hancurkan. Formasi langsung mengalami keretakan setelah dihantam menggunakan tongkat penghancur semesta. Para praktisi yang melihat serangan Kim Kao yang mengerikan itu sampai meneteskan keringat dingin di dahi mereka. Untung saja kita semua bukan musuhnya. Kamu benar, aku yakin, biarpun jumlah kita banyak, kalau menghadang pukulan tongkat yang sangat dahsyat seperti itu, kita bakalan mati konyol. Lebih baik berteman dengan Tuan Chen Wen, karena dengan begitu, kita akan aman dari pasukannya. Para praktiyak melihat keganasan serangan Kim Kao terus-menerus berkomentar dengan bisik-bisik, sedangkan Kim Kao yang melihat serangan pertamanya tidak langsung menghancurkan formasi menghantamkan sekali lagi tongkat penghancur semestanya. Ayunan tongkat Kim Kao sampai mendistorsi seluruh ruang kosong yang ada di sana, karena saking kuatnya pukulan yang dilayangkan oleh Kim Kao. Sementara itu, di dalam formasi, pasukan klan Bun telah keluar dari bangunan diikuti oleh patriark mereka serta petinggi klan Bun yang tua-tua melihat Kim Kao. Setelah pukulan pertama Kim Kao yang membuat retakan yang banyak terhadap formasi mereka, baju para praktisi di dalam formasi langsung basah oleh keringat dingin dan beberapa tetua berbiik kepada rekannya. Mengerikan, bahkan formasi setingkat itu bisa dibuat retak hanya dalam satu pukulan. Sepertinya kita salah karena selama ini selalu menekan para praktisi di wilayah dunia langit ini. Patriark klan Bun memberi perintah kepada pasukannya setelah melihat akibat dari serangan Kim Kao. Tambahkan energi dan harta perlindungan di pusat formasi. Pasukan klan Bun segera melaksanakan perintah patriark mereka dengan tergesa-gesa, karena mereka juga takut kalau formasi pelindung yang merupakan pertahanan terakhir mereka akan hancur. Setelah menghancurkan formasi, pasukan Chen Wen yang bergabung dengan para praktisi di wilayah sekitar Ni segera menyerang klan Bun. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya semua anggota klan Bun serta tetua dan patriark mereka telah habis dibantai oleh pasukan Chen Wen dan praktisi dari dunia langit. Setelah berbasa-basi dengan para praktisi yang ada di sana, Chen Wen melanjutkan perjalanannya menuju klan Qing yang ternyata telah kosong. Chen Wen lalu melanjutkan perjalanannya menuju klan Feng yang juga telah kosong karena ketika Chen Wen berhasil menghabisi klan Bun, para patriark dan pasukan klan Feng langsung mengungsi mengikuti jejak leluhur mereka yang telah melarikan terlebih dahulu ke sekte agama kesenangan. Chen Wen yang telah mendatangi klan Feng juga mendapati klan tersebut telah kosong sehingga Chen Wen tinggal meratakan saja semua bangunan klan Feng. Sama seperti di klan Qing, semua bangunan mereka juga telah diratakan oleh Chen Wen. Karena Chen Wen tidak mau aura jahat dari dua bangunan sekte iblis mempengaruhi daerah sekitarnya, jadi semua bangunan milik para praktisi iblis harus dibersihkan. Saat ini Chen Wen mulai melesat menuju sekte agama kesenangan. Dari klan Feng menuju sekte tersebut memerlukan waktu 2 minggu lebih. Chen Wen mengeluarkan Xin Tiao dari dunia cincin untuk menemaninya dan juga menjadi tunggangan Chen Wen menuju ke sekte agama kesenangan. Kakak Xin Tiao, mari kita pergi menuju sekte agama kesenangan, karena di sana telah berkumpul semua musuh kita. Tanpa basa-basi, Xin Tiao segera mengubah wujudnya menjadi sekor Raja Wali raksasa yang hampir seluruh kepalanya terbalut petir berwarna ungu. Chen Wen segera melompat ke punggung Xin Tiao dan keduanya langsung melesat menuju sekte agama kesenangan. Setelah 1 minggu, Chen Wen mengganti tunggangannya menjadi burung phoenix, hingga sampai ke sekte agama kesenangan. Mata burung phoenix yang memiliki keunikan segera mengetahui ada yang tidak beres di dekat sekte agama kesenangan. Tuan Muda, saya merasa keadaannya formasi yang sangat kuat di sekitar sebelah balik gunung itu sama seperti formasi pembantaian yang sangat kejam. Chen Wen terkejut mendengar peringatan dari burung phoenix itu, dia pun mengaktifkan mata ilahinya dan di sana di balik sebuah gunung, Chen Wen melihat sebuah formasi yang sangat kuat. Untung saja burung phoenix segera memberitahunya, kalau tidak,
bila dia masuk ke dalam formasi, maka dia tidak yakin akan mampu keluar dari formasi yang cukup mengerikan itu. Chen Wen lalu mengeluarkan salah satu bawahannya yang merupakan ras manusia. Dia adalah salah satu tetua sekte cahaya bintang yang juga merupakan ahli di bidang formasi. Salam Tuan Muda, Senior, di balik gunung itu terdapat sebuah rangkaian formasi, tolong kamu buat agar formasi itu menjadi rusak dan tidak lagi berfungsi, atau kalau kamu bisa, kita manfaatkan saja formasi itu untuk kita gunakan sendiri menghadapi musuh bila mereka memancingku ke sana. Baik Tuan Muda. Chen Wen juga mengeluarkan pasukan bayangan iblis untuk mengawal praktisi tersebut agar aman, bagaimanapun juga di sini adalah wilayah musuh. Untung saja Chen Wen dan burung Phoenix menyembunyikan aura mereka, sehingga kedatangan mereka ke wilayah sekte agama kesenangan tidak terdeteksi oleh para pasukan sekte tersebut. Chen Wen lalu mengirim suaranya ke dunia cincin yang ditujukan kepada semua bawahannya yang akan ikut berperang. Saat ini, kita sudah sampai di wilayah musuh. Saya harap kalian menyembunyikan aura kalian dan ubah wujud kalian menjadi manusia ketika kalian ku bawa keluar. Baik Tuan Muda. Secara serempak, semua pasukan Chen Wen menjawab perkataan Chen Wen, dan mereka juga bersiap-siap untuk keluar menghajar musuh. Saat ini Chen Wen menunggu kabar dari bawahannya yang ditugaskan untuk mengambil alih formasi ataupun menghancurkan formasi tersebut. Dan Chen Wen mengeluarkan ribuan pasukan bayangan iblis dari dunia cincin. Kalian cari para praktisi yang berasal dari sekte agama kesenagan itu, dan bawa kemari, biar saya yang akan menginterogasinya. Baik Tuan. Ribuan sosok bayangan iblis bergerak sangat cepat menyebar ke segala sudut untuk mencari pasukan mata-mata musuh. Beberapa jam kemudian, beberapa praktisi muncul dari sekte tersebut. Mereka semua mendatangi Chen Wen kemudian membungkuk memberi hormat. Chen Wen santai saja, karena dia tahu kalau mereka semua sudah dikendalikan oleh pasukan bayangan iblis yang bersemayam di dalam jiwa mereka. Tuan, kami telah membawa semua pasukan pengintai dari sekte agama kesenangan, silahkan Tuan periksa. Chen Wen menganggukkan kepalanya dan tersenyum, dia pun mencengkram kepala salah satu pemimpin pasukan pengintai yang kemudian menyerap pengetahuan komandan pasukan pengintai itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Chen Wen menjadi lebih marah, karena benar saja, sekte agama kesenangan telah membuat jebakan di balik gunung, yaitu sebuah formasi pembantai. Setelah mengetahui strategi musuh, Chen Wen langsung memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan para praktisi itu. Sampai malam hari kemudian, baru bawahan Chen Wen datang dan melapor. Tuan Muda, maafkan saya karena lama, formasi tersebut memang benar-benar sangat mengerikan, bahkan menurut penilaian saya, bila ada praktisi yang masuk dengan ranah kaisar surgawi keabadian tahap akhir sekalipun, tidak akan bisa selamat tanpa terluka parah. Sorot mata Chen Wen menjadi dingin, sekte agama kesenangan memang benar membuat formasi pembantai adalah ditujukan untuk membunuhnya, maka musuhnya perlu dia siksa. Baiklah, apakah formasi tersebut sudah dihancurkan? Formasi itu tidak bisa dihancurkan Tuan Muda, jadi saya hanya bisa mengendalikannya saja. Oh, bagus, sekarang pasang formasi pembantai yang mengelilingi sekte agama kesenangan, buat mereka menderita kesengsaraan separah mungkin, lalu giring mereka menuju formasi yang mereka bangun sendiri itu. Baik Tuan, kembali praktisi yang awalnya adalah tetua bagian formasi di sekte cahaya bintang, kini melesat mengelilingi sekte agama kesenangan. Biarpun begitu, Chen Wen tidak tinggal diam, dia menghilang dari tempatnya bersembunyi tadi. Sampai pagi hari kemudian, akhirnya bawahan Chen Wen menemuinya, dan melaporkan bahwa formasi telah selesai dibuat. Dan saat itu juga memang Chen Wen telah kembali dan menunggu bawahannya yang sedang memasang formasi pembantai. Bagus, sekarang giliran pasukan pembantai kita yang menyerang musuh. Chen Wen mengeluarkan semua pasukannya dari dunia cincin dan dunia jiwa. Sekarang kalian kembali ke wujud asli kalian, biarkan Kim Kao yang menghancurkan formasi pelindung milik sekte agama kesenangan. Setelah formasi hancur, kalian bisa langsung membunuh musuh. Hehehe, siap Tuan Muda. Kim Kao,
Formasi kali ini sangat kuat, kamu menyerang harus dengan kekuatan ekstrimmu. Beres Tuan Muda. Kini keberadaan Chen Wen dan pasukannya langsung terekspose, tapi Chen Wen tidak peduli, karena memang niat mereka adalah menyerang musuh dan tidak perlu sembunyi-sembunyi. Setelah pasukan Chen Wen mengeluarkan aura mereka sampai membuat langit terdistorsi dan daratan bergetar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.